Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi limit fungsi aljabar bagian yang kedua. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Kali ini yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat limit fungsi aljabar. Misalkan f(x) dan g(x) suatu fungsi yang mempunyai nilai limit untuk x mendekati c dengan k dan c bilangan real serta n bilangan bulat positif. Teman-teman bisa cermati di sini ada 8 sifat-sifat limit fungsi aljabar. Agar lebih jelas, perhatikan beberapa contoh berikut. Diketahui limit fungsi f(x) untuk x mendekati 4 sama dengan 5 dan limit fungsi g(x) untuk x mendekati 4 sama dengan negatif 1. Dengan menggunakan sifat-sifat limit, tentukan yang pertama, limit fungsi f(x) ditambah 3 untuk x mendekati 4. Kemudian yang kedua, limit fungsi f(x) dibagi 2 dikurangi g(x) untuk x mendekati 4. Cara menyelesaikan soal nomor 1 dan nomor 2, teman-teman gunakan sifat-sifat limit yang ada di sini. Untuk soal nomor 1, teman-teman perhatikan, karena di sini bentuknya penjumlahan, maka masing-masing kita beri limit untuk x mendekati 4. Setelah itu hasilnya kita jumlahkan. Limit fungsi f(x) untuk x mendekati 4 sudah diketahui yaitu 5. Sehingga kita tinggal mengganti yaitu 5 ditambah limit untuk x mendekati 4 dari 3 yaitu 3. Setelah itu kita selesaikan, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi nilai limitnya sama dengan 8. Untuk soal yang nomor 2, pembilang dan penyebut, ini masing-masing diberi limit untuk x mendekati 4. Kemudian untuk penyebut, karena ini berbentuk pengurangan, maka masing-masing diberi limit untuk x mendekati 4, setelah itu nanti kita kurangi. Limit untuk x mendekati 4 dari f(x) sudah diketahui yaitu 5. Kemudian limit fungsi g(x) untuk x mendekati 4 itu negatif 1. Kita tinggal menyelesaikan sama dengan 5 dibagi 2 dikurangi negatif 1. Sama dengan 5 dibagi 2 ditambah 1 yaitu 5/3. Jadi nilai limitnya sama dengan 5/3. Kita lanjutkan, menentukan nilai limit fungsi. Langkah menentukan nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati a sudah kita bahas beberapa contoh pada video sebelumnya. Kita akan mengulas lebih lanjut di sini. Langkah menyelesaikannya bisa teman-teman cermati di sini. Perhatikan contoh yang pertama. Dari soal ini, langkah pertama, x tinggal kita ganti dengan 2. 2 pangkat 3 dikurangi 8 dibagi 2 pangkat 2 ditambah 3 dikalikan 2 ditambah 2. Tinggal kita selesaikan, 2 pangkat 3 yaitu 8, 8 dikurangi 8, 0. 2 pangkat 2, 4, 4 ditambah 3 kali 2, 6, ditambah 2 yaitu 12. Diperoleh hasil 0 dibagi 12 sama dengan 0. Jadi nilai limitnya sama dengan 0. Contoh yang kedua, teman-teman cermati di sini. Soal ini hampir sama dengan contoh yang pertama. Langkah pertama, kita ganti x dengan 2. Teman-teman ingat, jika x sudah diganti, maka limitnya sudah tidak ditulis. Setelah x diganti dengan 2, kemudian kita selesaikan, diperoleh hasil 0/0. Jika diperoleh hasil 0/0, maka kita bisa menggunakan cara
Satu, memfaktorkan, atau yang kedua mengalihkan dengan bentuk sekawan. Dari soal kita bisa mencermati soal ini berbentuk pangkat. Jadi kita gunakan cara memfaktorkan. Teman-teman ingat cara memfaktorkan. X pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 itu faktornya X dikurangi A dikalikan X kuadrat ditambah AX ditambah A kuadrat. Dari soal ini X pangkat 3 dikurangi 8. 8 kita ubah 2 pangkat 3. Dengan demikian faktornya yaitu X dikurangi 2 dikalikan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 yaitu 4. Sehingga pembilang bisa difaktorkan. X dikurangi 2 dikalikan X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Kemudian penyebut ini juga kita faktorkan. Faktornya X dikurangi 2 dikalikan X dikurangi 1. Pembilang dan penyebut ada unsur yang sama sehingga bisa kita sederhanakan. Diperoleh limit untuk X mendekati 2, X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 dibagi X dikurangi 1. Setelah itu kita tinggal mengganti X dengan 2. Teman-teman ingat, jika X sudah diganti maka limitnya sudah tidak ditulis. Kita tinggal menyelesaikan 2 pangkat 2 yaitu 4 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 4 kemudian dibagi 2 dikurangi 1 yaitu 1 sehingga diperoleh hasil 12. Jadi nilai limitnya sama dengan 12. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, X kita ganti dengan 0. Setelah itu kita selesaikan. 0 dibagi akar 1 ditambah 0 yaitu 1 dikurangi akar 1 dikurangi 0 itu 1. 0 dibagi 1 dikurangi 1 yaitu 0/0. Karena diperoleh bentuk 0/0 maka kita bisa menggunakan cara yang ada di sini. Teman-teman cermati di sini untuk penyebut ini berbentuk akar. Jadi kita gunakan cara yang kedua, mengalihkan dengan bentuk sekawan. Dari soal ini, maka bentuk sekawannya teman-teman cermati, jika di sini nih dikurangi, maka bentuk sekawannya itu ditambah. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bentuk sekawan yang sama. Pembilang tetap kita tulis, kita tinggal menyelesaikan penyebutnya. Teman-teman ingat kembali, akar A dikalikan dengan akar A, ini adalah A. Kemudian penyebut ini tinggal diselesaikan. 1 ditambah 6X dikurangi, yang belakang 1 dikurangi 6X. Penyebut ini bisa kita sederhanakan, bisa teman-teman cermati di sini. Dari bentuk ini ada unsur yang sama antara pembilang dan penyebut. Kemudian X kita ganti dengan 0. Diperoleh hasil akar 1 ditambah 0 ditambah akar 1 dikurangi 0 dibagi 12 yaitu 2/12. Disederhanakan 1/6. Jadi nilai limitnya sama dengan 1/6. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Cara menyelesaikan masih sama. Perhatikan contoh yang keempat. Langkah pertama, X kita ganti dengan 1. Diperoleh hasil akar 2 dikurangi akar 2 dibagi akar 4 dikurangi akar 4, yaitu 0/0. Dari contoh yang keempat, teman-teman cermati di sini. Pembilang dan penyebut ini memuat bentuk akar. Dengan demikian kita kalikan bentuk sekawan untuk pembilang dan bentuk sekawan untuk penyebut. Kemudian kita selesaikan. Teman-teman perhatikan di sini. Ini kita letakkan di depan. Kemudian akar 3 dikurangi X ditambah akar 3X dikurangi 1 kita letakkan di belakang. Kita selesaikan, teman-teman ingat dulu akar
A dikurangi akar B dikalikan akar A ditambah akar B itu adalah A dikurangi B. Dengan demikian untuk pembilang ini tinggal kita selesaikan, yaitu 3 dikurangi X dikurangi 3X dikurangi 1. Untuk penyebut tinggal kita tulis 5X dikurangi 1 dikurangi X ditambah 3. Kemudian yang belakang tetap kita tulis. Setelah itu kita selesaikan. Kemudian kita sederhanakan, diperoleh hasil. Untuk pembilang negatif 4X ditambah 4. Kemudian penyebut 5X dikurangi X yaitu 4X. Negatif 1 dikurangi 3 negatif 4. Bentuk ini bisa kita sederhanakan. Negatif 4X dikurangi 4 dibagi 4X dikurangi 4. Karena pembilang dan penyebut ada unsur yang sama, maka bisa kita sederhanakan. Teman-teman ingat, jika X belum diganti, maka limitnya masih tetap kita tulis. Setelah itu, kita sederhanakan. Setelah bentuknya sederhana, maka kita tinggal mengganti X dengan 1. Diperoleh hasil negatif 1 dikalikan akar 5 dikurangi 1 ditambah akar 1 ditambah 3 dibagi akar 3 dikurangi 1 ditambah akar 3 dikurangi 1. Kita sederhanakan sama dengan negatif akar 4 ditambah akar 4 dibagi akar 2 ditambah akar 2. Akar 4 yaitu 2. Kemudian kita selesaikan. Negatif 2 ditambah 2 dibagi 2 akar 2. Sama dengan negatif 4/2 akar 2. Ini bisa kita sederhanakan. Kemudian kita rasionalkan. Akar 2 dikalikan akar 2 yaitu 2. Bisa disederhanakan dengan pembilang. Sehingga hasilnya yaitu negatif akar 2. Jadi nilai limitnya sama dengan negatif akar 2. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.